Baik, thank you, Pak Lastio. I'm sorry, I will speak in Bahasa because my English is not good. Maybe Pak Lastio can translate to audience if ada audiens yang selain orang Indonesia di sana. Baik, saya akan mencoba menyampaikan ini pengalaman Warsi berkaitan dengan membangun model di community based carbon di Bujang Raba Landscape di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Warsi merupakan sebuah lembaga non pemerintah, non government organization yang sudah berdiri sejak tahun 1991 yang bermimpi untuk mewujudkan konservasi sumber daya alam berbasis masyarakat secara mandiri atau lebih dikenal dengan jargon konservasi berbasis masyarakat. Nah, turunan dari mimpi tersebut, Warsi mendampingi masyarakat desa atau komunitas yang hidup di sekitar atau dalam kawasan hutan, lalu kemudian mendorong praktek pembangunan berkelanjutan, sinergi yang harmonis antara ekonomi, ekologi, dan memperkuat solidaritas sosial masyarakat desa. Saat ini Warsi sudah berkegiatan di beberapa provinsi, selain di Sumatera juga ada di Kalimantan Utara, sebelumnya juga ada di Kalimantan Timur. Sumatera ada di Jambi, di Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan di Riau. Saya sejak 4 bulan belakangan dimandatkan oleh Dewan Anggota Warsi untuk memimpin eksekutif Warsi sebagai direktur KKI Warsi. Gitu. Nah, sebagai salah satu bentuk atau perwujudan dari praktek konservasi berbasis masyarakat tersebut adalah perhutanan sosial. Nah, saat ini secara total Warsi sudah berkontribusi 265.000 hektar perhutanan sosial dalam berbagai skema, dalam 5 skema, baik itu di Sumatera Barat, di Jambi, Bengkulu, di Kalimantan Timur, dan di Kalimantan Utara. Nah, apa saja skemanya? Semua skema perhutanan sosial sebagaimana yang tercantum di dalam P9 tahun 2021. Hutan nagari atau hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Nah, kalau dilihat di presentasi ini, hutan adat sedikit berbeda warnanya, karena memang ini sedikit berbeda ya dibandingkan dengan 4 skema lainnya. Kalau 4 skema lainnya itu masih di dalam kawasan hutan negara. Nah, sementara hutan adat pasca putusan MK 35 itu tidak lagi masuk dalam kategori hutan negara. Jadi beralih status menjadi hutan hak. Dalam hal ini hutan hak adat. Nah, sejak tahun 2012-2013 lalu, Warsi coba membangun model community based carbon di Bujang Raba Landscape berbasis perhutanan sosial, tepatnya hutan desa yang ada di landscape tersebut. Ada 5 hutan desa yang mendapat hak pengelolaan dari tahun 2009, ada yang tahun 2011, lalu yang paling terakhir ada di tahun 2012. Nah, pasca itu kita coba membangun model, melakukan perhitungan karbon, mengukur laju deforestasi. Nah, ternyata 5 hutan desa yang ada di landscape ini bisa menunjukkan atau membuktikan bahwa masyarakat mampu mengelola hutan desa tersebut, dan hal ini dibuktikan dengan laju deforestasi yang sangat kecil, malahan zero deforestation. Nah, dari 2013 sampai dengan 2018 masyarakat berhasil membuktikan itu, lalu kemudian 2019 dan 2020 juga ada terjadi sedikit penurunan luasan tutupan hutan karena terjadi kebakaran di tahun 2019. Nah, hal ini juga sudah mampu dibuktikan oleh pihak ketiga melalui proses verifikasi dan validasi. Nah, ini kira-kira lokasinya kalau di peta ini ada 5 lingkaran merah, ini adalah 5 hutan desa yang berada di
hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur. Jadi Bujang Raba Landscape itu berasal dari penamaan hutan lindung tersebut gitu. Ada 5 delineasi di peta ini. Nah, 5 hutan desa tersebut berada di hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur. Nah, jika kita lihat di sekeliling hutan desa ini banyak perizinan ya, ada HGU sawit, lalu kemudian ada hutan tanaman industri, dan ada juga bekas HPH, hak penguasaan hutan di sekitar landscape Bujang Raba ini. Nah, tentu ini menjadi tantangannya bagi landscape ini untuk bisa tetap tetap bisa mempertahankan tutupan hutan tersisa yang ada di landscape ini. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ada 5 hutan desa yang sudah mendapatkan lisensi sejak tahun 2009, Lubuk Beringin, seluas 2.356 hektar. Ini hutan desa pertama di Indonesia yang sempat di-launching oleh Pak Menteri waktu itu, Pak Enes Dakban. Lalu kemudian disusul oleh Senaman Ulu, Sungai Mengkuang, Sungai Letung, itu tahun 2011. Nah, yang terakhir Sungai Telang, tahun 2012. Nah, bagaimana kita membangun model dari community based carbon Bujang Raba ini? Jadi 5 hutan desa sebagai pemegang hak atau pemegang izin menjadi aktor utama dalam pengembangan based karbon di Bujang Raba ini. Nah, 5 hutan desa tersebut terasosiasi dalam forum pengelolaan hutan berbasis masyarakat Kecamatan Batin Tiga Ulu. Nah, KKIWARSI berfungsi sebagai fasilitator atau developer gitu ya, sebagai project developer yang bekerja sama dengan atau berikatan dengan forum pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Batin Tiga Ulu. Nah, wasilah yang menjembatani forum ini ke donatur. Lalu kemudian kami juga dibantu oleh Prentuko yang melakukan supervisi dari proses pengembangan model based carbon ini. Nah, kenapa saya masih menyebutkan donatur di sini? Tidak bayar gitu ya, karena memang ini bukan skema perdagangan. Ini adalah PES, gitu, Payment Environmental Services, jadi jasa lingkungan. Jadi saya mengkategorikan itu sebagai donatur. Karena kenapa kami menyebutnya PES atau bukan perdagangan karbon atau offset? Karena sampai hari ini tidak terjadi transfer karbon, bahkan tidak ada sertifikat emission reduction yang dikeluarkan untuk para donatur tersebut. Gitu. Sehingga kami sampai hari ini masih menyebutnya sebagai PES, gitu. Dan itu memang realita yang terjadi. Gitu. Nah, apa yang menjadi fokus intervensi dari PES karbon ini? Ada beberapa hal yang menjadi poin penting. Satu, penataan ruang mikro. Nah, kenapa ini penting? Karena sistem keruangan di tingkat desa ini yang akan menjadi penentu seperti apa sistem pemanfaatan lahan yang ada di desa tersebut, terutama 5 desa yang menjadi lokus dari PES karbon tersebut. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah intervensi berkaitan dengan perlindungan hutan yang diwujudkan dalam bentuk patroli-patroli di hutan, gitu ya, di hutan desa, baik yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pengelolaan desa maupun yang dilakukan secara kolektif, secara bersama-sama oleh 5 hutan desa tersebut melalui forum pengelolaan hutan berbasis masyarakat Kecamatan Batin Tiga Ulu. Nah, yang lainnya juga ada rehabilitasi dan pengkayaan tanaman, gitu ya. Ada pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, dan ada tak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan hutan desa itu sendiri. Karena ini menjadi penentu bagi pengelola untuk siap melakukan pengelolaan hutan desa dengan harapan tentu akan mampu mempertahankan laju deforestasi yang zero tadi. Nah, seperti apa proses yang kita bangun? Ada beberapa tahapan. Mulai dari tahun 2013 kita sudah melakukan carbon accounting, jadi menghitung carbon stock, lalu melihat laju deforestasi, lalu kemudian memperkirakan berapa baseline deforestasi yang berkontribusi terhadap baseline emisi, gitu ya. Lalu kemudian juga menentukan target rasional untuk bisa diintervensi. Nah, sampai pada penyusunan beberapa dokumen yang ada di layar ini. Jadi ada Project Identification Note atau PIN yang kami susun tahun 2014. Lalu kemudian ada Project Design Dokumen 2014.
ada project validation tahun 2015, dan yang menjadi kewajiban dari itu semua tetap akan ada proses annual report yang dibuat tahun 2014, 2015 sampai tahun-tahun berikutnya, sampai dengan terakhir tahun 2021 kita juga sudah mensubmit annual report ke Plan Pipo. Nah, semua ini memang posisinya Plan Pipo sangat membantu kami ya dalam supervisi proses penyusunan PIN, PDD, sampai mereka mau melokasikan sumber daya untuk melakukan validasi, dan juga mensupervisi penulisan annual report. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi, zero deforestation gitu. Jadi dari tahun 2013 sampai tahun 2018, 5 hutan desa tersebut mampu mempertahankan tutupan hutan tersisa yang ada di protected zone tadi gitu. Jadi dari 5 hutan desa tersebut secara total tadi ya ada 5.333 hektar yang masih berhutan, lalu sisanya itu masih dalam bentuk kebun karet atau karet agroforestry karet di zona pemanfaatan. Nah, tapi di tahun 2019 terjadi kebakaran hutan yang sangat hebat di Jambi. Nah, itu juga berimplikasi atau berpengaruh terhadap upaya mempertahankan tutupan hutan atau deforestasi yang ada di landscape ini. Jadi ada sekitar 100 hektar terbakar, tapi sebenarnya terbakar itu di luar, di kebun. Namun kemudian itu merambat ke dalam hutan desa, karena memang hutan desa ini berbatasan dengan kebun-kebun masyarakat. Tapi di tahun 2020 itu kembali lagi flat. Jadi turun 100, tapi di tahun 2020 itu kembali lagi flat. Nah, ini bukti keberhasilan masyarakat 5 desa melalui lembaga pengelola hutan desa tadi menjaga tutupan hutan tersisa. Sebenarnya upaya untuk menjaga ini lebih kepada kepentingan untuk mempertahankan catchment area yang merupakan dua das penting ada di Kabupaten Dungung, yaitu das Batang Buat dan das Batang Dungung. Nah, kalau dilihat dari kalkulasi yang kami lakukan di landscape ini, baseline deforestasi itu berkisar antara 1,6% per tahun. Nah, dengan kalau dilihat grafik ini, garis merah itu adalah baseline. Jadi laju deforestasi yang 1,6 tadi pada tahun tertentu akan terus meluncur ke bawah. Nah, kita menargetkan di kuning, di garis yang kuning itu sekitar 75%. Tapi capaian yang berhasil kita lakukan justru di atas target. Yang tadi zero, flat, lalu kemudian 2019 turun, lalu kemudian 2020 kembali lagi flat. Nah, dari mana saja kita sudah mendapatkan dukungan imbal jasa ya atau kompensasi dari PES tadi? Ada dukungan dari TUI Travel, lalu kemudian juga ada dukungan personal gitu ya. Jadi personal bisa mendonasikan uangnya yang diukur dengan unit ton karbon yang ada di Bujang Raba ini. Lalu kemudian juga ada fundraising untuk perlindungan hutan tropis. Nah, dari berbagai unsur itu sudah terkumpul saat ini sekitar 2,4 miliar donasi ya dari skema PES karbon Bujang Raba tadi yang kita distribusikan dalam bentuk sunatan massal, bantuan pendidikan, lalu kemudian ada patroli hutan, peningkatan ekonomi, pembibitan, dan tak lupa juga ada paket sembako waktu COVID gitu ya. Kemudian ada bantuan-bantuan untuk orang-orang miskin yang ada di kampung, bantuan langsung tunai. Nah, bantuan langsung tunai tahun 2020 di awal COVID, lalu kemudian 2021, termasuk juga bantuan sembako itu yang sangat menyentuh ya, bagi semua lapisan masyarakat yang ada di 5 desa tadi. Jadi semuanya mendapatkan bantuan tersebut. Tidak ada kaya dan miskin, semuanya dapat. Nah, tentu ini bagian dari cara kita bagaimana distribusi manfaat itu bisa dirasakan oleh lapisan paling bawah, lapisan paling miskin yang ada di desa tersebut. Nah, kalaulah misalnya kita buat dalam peningkatan ekonomi, misalnya kambing, nah itu kan relatif akan terkooptasi oleh elit-elit di kampung.
Tapi kalau sudah bentuknya bantuan langsung tunai atau sembako, apalagi di saat COVID, nah tentu itu akan jauh berbeda nilai manfaatnya dibandingkan yang tadi gitu. Nah, ini model distribusi atau mekanisme distribusi manfaat yang kita lakukan dari, kalau tadi dari LPHD, dari Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD 5 Desa menuju donatur, kalau sekarang dari donatur, itu Warsi sebagai project developer itu pendanaannya dikelola oleh Warsi, lalu kemudian Warsi mendistribusikan ke 5 hutan desa yang bekerja sama atau disupervisi oleh forum pengelola hutan berbasis masyarakat Batin Tiga Hulu tadi. Jadi KKWarsi bersama forum mendistribusikan manfaat yang sudah didapatkan dari donatur tadi ke 5 desa yang ada di Netscape ini. Nah, bagaimana mekanismenya? Setiap awal tahun atau di akhir tahun kita menyusun rencana tahunan. Jadi 5 hutan desa ini menyusun rencana tahunan, lalu kemudian mengusulkan kepada KKWarsi dan ditembuskan kepada forum PHBM Batin Tiga Hulu. Nah, KKWarsi bersama forum PHBM Batin Tiga Hulu akan mengadakan rapat bersama dengan 5 LPHD tadi untuk memfinalisasi rencana tahunan yang diusulkan oleh 5 desa tadi. Nah, berdasarkan itu barulah bisa difinalkan setiap desa rencana tahunannya seperti apa dan berapa kebutuhan budget untuk mendukung rencana tahunan tersebut. Nah, secara persentase distribusi manfaat benefit sharingnya itu seperti yang terpampang di sini, ada forest untuk patroli hutan sekitar 20%, lalu kemudian untuk perbaikan masjid 20%, dana sosial 15%, community livelihood 15%, penguatan kelompok perempuan 10%, peningkatan kapasitas kelembagaan 10%. Nah, untuk infrastruktur desa 10%. Ini beberapa dokumentasi distribusi manfaat dari pes karbon tadi. Nah, lalu ke depan akan seperti apa proses kolaborasi ini dibangun? Nah, pada tahap ini Warsi sudah pada tahap berhasil membangun model dan yang dipublikasikan. Nah, bentuk publikasi tidak hanya dalam bentuk media, tapi juga melalui forum-forum seperti ini juga bagian dari publikasi atas model yang sudah dibangun, dengan harapan akan ada para pihak yang bisa berkolaborasi ya untuk pengembangan ini ke depan. Nah, paling tidak baru-baru ini kita dengan Peretmos sudah mau membangun model di 2 lokasi baru gitu ya, dan dengan Jejain, lalu kemudian juga sempat berdiskusi dengan teman-teman Regeneration. Dan yang tak kalah pentingnya juga sebagai mitra strategis Warsi dalam pengembangannya adalah Hutan Itu Indonesia atau HII yang banyak mendukung kampanye-kampanye atau publikasi Warsi berkaitan dengan upaya membangun model pes karbon ini. Saya pikir itu Pak Lestio, terima kasih atas waktunya.